berulah pura-pura sakit. Dia meminta Mona untuk menyiapkan sarapan. Mona kaget, tapi dia menuruti permintaannya. Paridi senang, sudah berhasil membodohi Mona. Krishna menemui Gopi. Gopi mengatakan, kalau dia harus pergi sekarang. Krishna menawarkan untuk mengantar Gopi. Gopi ingin naik bajai. Krishna berkata, sopir bajai sedang mogok kerja. Gopi tidak percaya, tapi supir bajai berkata mereka sedang mogok kerja. Krishna bersedia mengantar Gopi. Krishna berjanji, tidak akan berbicara selama di perjalanan. Akhirnya Gopi pergi bersama dengan Krishna. Kokila keluar dari rumah. Dia membagi makanan pada supir bajai. Kokila berterima kasih karena sudah dibantu. Sopir bajai berkata, ini tidak seberapa dibanding dengan apa yang telah kau berikan kepada kami. Di mobil, Krishna berusaha menggoda Gopi. Gopi marah pada Krishna. Krishna pun meminta maaf. Wanita itu terlihat marah kepada Urmila. Mereka bertengkar masalah jemuran. Urmila kaget melihat kedatangan Gopi. Urmila merasa senang melihat Gopi datang bersama dengan Krishna. Krishna pergi meninggalkan mereka. Urmila mengajak Gopi masuk ke rumah. Urmila berteriak memanggil Sona. Sona berkata kenapa nenek berteriak. Urmila berkata bahwa bibi Gopi telah datang. Tiba-tiba Gopi muncul di depan pintu. Mereka menyambut Gopi dengan senang. Mereka menawarkan Gopi minuman. Gopi berkata, aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin menyampaikan hal penting kepada kalian. Gopi berkata, kalau dia sedang membuka usaha baru, yaitu bisnis sari patola. Gopi menginginkan mereka membantunya dalam menjalankan bisnis tersebut. Jai dan Ferry muncul menyapa Gopi. Gopi merasa senang melihat mereka berdua. Di rumah, terlihat ada tukang gadai perhiasan. Gopi ingin menggadaikan perhiasan keluarga. Terlihat di sana, Jigar tidak senang dengan apa yang dilakukan Gopi. Paridi mengambil perhiasan dari tangan Gopi. Kokila marah dengan apa yang dilakukan Paridi. Kokila menyuruh Paridi mengembalikan perhiasan itu pada Gopi. Paridi menolaknya. Kokila sangat marah. Ia merampasnya dari tangan Paridi. Kokila berkata, ini adalah perhiasanku. Aku yang berhak menentukan untuk apa perhiasan ini digunakan. Kokila meminjamkan perhiasan pada Gopi untuk modal usaha yang sedang mereka rintis. Paridi berkata, tapi Kokila membantahnya. Ini adalah keputusanku. Tidak ada yang bisa membantahnya. Jigar pun terlihat menentangnya. Tapi Kokila mematahkan semua perkataan mereka. Kokila menyerahkan perhiasan itu pada Gopi. Dia meminta Gopi menandatangani perjanjiannya. Tukang gadai itu memeriksa perhiasannya. Dan dia memberikan uang pinjamannya kepada mereka. Gopi terlihat ragu pada bisnis yang akan mereka jalani. Kokila menekankan kepada Gopi, dalam bisnis tidak boleh ada keraguan. Kokila mengatakan, dia akan selalu mendukung Gopi. Yang menghalangi akan berhadapan dengannya. Kokila meminta Gopi untuk melakukan puja kepada Dewa Krishna. Dan Gopi pun melakukannya. Kokila, Gopi dan Krishna pun berdoa. Vidya mempersiapkan perlengkapan sekolah pria yang baru. Kakaknya muncul dengan wajah sedih. Vidya mengatakan ada apa? Apa yang terjadi? Dia sedih karena tidak bisa membayar administrasi sekolah pria yang baru. Karena administrasinya hanya bisa dibayar oleh ibu kandung pria. Dan dia bukanlah ibu kandung pria. Kokila sedang berdoa. Gopi datang bersama karyawannya yang baru untuk memulai pekerjaan baru. Mereka memperkenalkan diri kepada Kokila. Mereka pun mulai bekerja. Mona terlihat mengintip dari sudut ruangan. Mona menemui Paridi yang sedang berlatih yoga. Dia mengatakan Gopi sedang berusaha mengusir mereka dari rumah ini, dengan membangun usahanya yang baru. Paridi dan Mona pun berusaha untuk menjatuhkan usaha Gopi yang baru. Gopi baru saja menerima pesanan dari seorang pengusaha. Gopi dan Kokila terlihat sangat senang menerima pesanan pertama mereka. Karyawan mengatakan mereka akan menyiapkan sampel untuk pesanannya. Mona dan Paridi terlihat mengintai usaha Gopi dari sudut ruangan. Mereka tidak ingin Gopi berhasil dengan usahanya yang baru. Pria datang menemui bibinya dengan membawakan makanan. Tapi bibinya tidak sedang ingin makan. Pria mengatakan makan dulu Bu. Mira merasa tertegun saat mendengar pria mengatakan ibu. Vidya datang dan mengatakan pria benar kau adalah ibunya juga. Terlihat Gopi dan karyawannya sedang menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka ingin menjemur sari patola yang sudah mereka buat. Tapi hari mau hujan. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menjemurnya di dalam ruangan. Dengan menggunakan kipas angin. Dan mereka pun mengerjakannya.
Sambil menunggu kering mereka pergi meninggalkan ruangan untuk makan. Di sana terlihat ada Mona dan Paridi. Mereka terlihat iri dengan keberhasilan Gopi. Dan mereka pun merencanakan melakukan sesuatu. Mereka meletakkan lumpur pada kipas angin. Dan menyalakan kipas angin tersebut. Sehingga sari yang dijemur tersebut menjadi kotor. Paridi dan Mona terlihat senang melihat apa yang mereka lakukan. Gopi datang dan mereka pun bersembunyi. Gopi dan yang lainnya kaget, melihat sari yang mereka jemur penuh dengan lumpur. Paridi terlihat bingung karena Mona tidak ada. Dia menelpon Mona. Dan Mona mengatakan kalau dia berada di dalam kipas angin. Kokila melihat kipas anginnya mati. Gopi berkata kalau dia akan menyalakan kembali kipas anginnya. Paridi terlihat sangat bingung karena Mona berada di dalam kipas angin tersebut. Saat Gopi ingin menyalakan kipas anginnya, Paridi pun muncul. Paridi beralasan ingin memeriksa kipas angin sebelum dinyalakan. Kokila terlihat curiga bahwa semua ini adalah rencana busuk Paridi. Kokila melihat Mona keluar dari dalam kipas angin. Dia pun menghentikan mereka. Kokila mengatakan kepada Gopi, kalau Mona keluar dari dalam kipas angin itu. Gopi merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Mona. Mona pun beralasan kalau dia sedang memeriksa apakah kipas angin itu sedang rusak. Mereka tidak mempercayai alasan yang diberikan Mona. Kokila merasa sangat yakin bahwa apa yang terjadi adalah perbuatan Mona dan Paridi. Kokila mengusir Mona dan Paridi. Di sudut ruangan terlihat Krishna sedang menyaksikan mereka. Krishna menelpon Kokila dan memintanya untuk menemuinya di dapur. Krishna memberikan kotak berisi pembersih pakaian. Kokila terlihat sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Krishna. Krishna selalu hadir setiap mereka ada dalam kesulitan. Kokila pun memberkati Krishna. Kokila menemui Gopi. Kokila memberikan pembersih pakaian itu kepada mereka. Mereka terlihat sangat senang. Mereka pun mulai membersihkan sari patola itu. Paridi terlihat sangat marah kepada Mona. Paridi terlihat sangat kesal. Karena mereka gagal menghancurkan usaha Gopi. Paridi mempunyai rencana baru yang pastinya tidak akan gagal lagi.